Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Wah, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Sehat ya semuanya ya? Sehat? Oke, baik kalau sehat. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu minta ketua kelas pimpin doa dan siapkan dulu. Silakan. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengecek kehadiran kalian. Yang tidak hadir hari ini ada berapa dan siapa saja? 2 orang. Siapa yang pertama? Denny, keterangannya sakit. Siapa lagi? Tiara, keterangannya sakit juga ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada yang ingin Ibu tanyakan. Minggu lalu ya, hari Rabu lalu kan? Nah, kita belajar apa? Ada yang masih ingat? Minggu lalu kita belajar apa? Ayo, silakan. Ya, silakan. Menceritakan kembali cerita hikayat. Betul yang lain? Betul? Yakin itu? Oke, baik. Nah, minggu lalu kita mempelajari bagaimana kita menceritakan kembali isi cerita rakyat yang kalian baca dan dengar. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, nah ini Ibu mau kasih kalian video motivasi seperti biasa. Kalau udah nonton video harus ada yang dikomentari. Bisa ya? Ini videonya tidak lama, tidak memakan waktu 1 jam, hanya beberapa menit saja. Oke, kita mulai ya. Orang sukses berpikir besar. Nah, dari video motivasi tadi yang kalian tangkap di situ apa? Ada yang bisa mengemukakan pendapatnya? Yang saya tangkap dari video ini loh Bu. Apa? Silakan. Ayo Nak. Iya, silakan. Dari video tersebut maksudnya begini, jika ingin sukses jangan berpikir kecil tapi harus berpikir besar. Ya, sukseslah. Biar sukses lah ya. Baik, beri apresiasi untuk temannya. Coba kalau apresiasi, kalau kalian tepuk tangan tuh semua tepuk tangan. Enggak kedengaran tepuk tangan, enggak semangat kawannya. Gimana sih? Biasa kalian. Ada lagi? Silakan. Yo. Video motivasi yang Ibu tayangkan ini selalu yang kalian pikirkan loh. Yuk, silakan. Pemikiran untuk menjadi sukses ke depannya itu seperti apa? Nah, seperti apa? Seperti misalnya kan, kalau misalnya kita mau pikir tuh, kita tuh harus mikir besar. Kalau ke depannya tuh kita tuh nak jadi apa? Misalnya kita jadi apa? Berusaha biar bisa mencapai itu. Oke, baik. Beri apresiasi dulu untuk temannya. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran hari ini. Nah, ini adalah kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini, yaitu membandingkan nilai-nilai dan kaidah kebahasaan cerita rakyat atau hikayat. Apa sih yang mau dibandingkan antara hikayat dan cerpen? Nilai-nilai apa saja yang terdapat dalam hikayat dan cerpen? Terus kebahasaannya bagaimana sih? Namanya kalau kita membandingkan berarti ada hal yang berbeda di situ kan? Ada yang berbeda dan ada yang sama. Oke. Bisa dipahami ya yang kita pelajari hari ini? Bisa. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk indikator pembelajarannya. Ini pada pertemuan yang kelima ya. Nah, untuk pertemuan kelima yang pertama yang akan kita bahas hari ini itu adalah mengidentifikasi karakteristik bahasa teks cerita rakyat. Karakteristik bahasa berarti ciri-ciri kebahasaannya bagaimana sih? Kemarin kan sudah kita singgung sedikit ya untuk kebahasaan yang digunakan dalam hikayat itu seperti apa. Nah, lanjut untuk yang kedua, membandingkan kaidah kebahasaan hikayat dan cerpen. Bagaimana sih kaidah-kaidah kebahasaannya? Nanti kita belajar sama-sama. Nah, untuk pertemuan yang keenam, nanti minggu depan sekalian kita, bukan minggu depan, nanti hari Rabu kita akan mempelajari membandingkan nilai-nilai dalam kehidupan dari dalam hikayat maupun cerpen. Langsung kita presentasikan dari hari ini sampai ke besok. Jadi besok kita presentasinya semua kelompok harus presentasi, biar tidak terpotong. Untuk tujuan pembelajarannya, tuh. Apa tujuan pembelajarannya? Nah, dari pembelajaran hari ini
kalian dapat membandingkan nilai-nilai dan kaidah kebahasaan yang terdapat dalam hikayat dan cerpen. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, hikayat kemarin kan kalian sudah tahu ya pengertiannya ya. Kalau cerpen apa sih pengertiannya? Ada yang tahu? Silakan. Ya? Cerita pendek yang seperti apa? Cerita pendek yang terdiri dari minimal 1.000 kata. 10.000 kata. Oke, ada lagi yang lain yang menambahkan? Silakan. Silakan. Cerita pendek adalah cerita berpusat pada satu tokoh dan situasi tertentu di mana ada puncak masalah. Oke, baik. Terima kasih. Beri apresiasi untuk temannya yang sudah menjawab. Pada pembelajaran hari ini yang kita bandingkan itu objeknya adalah hikayat dan cerpen. Jadi kalian harus tahu hikayat itu bagaimana sih, cerpen itu seperti apa. Oke, kita lanjut. Nih, ada yang bisa membacakan teks yang di depan ini? Siapa? Silakan. Nyaring ya, Kak ya. Hikayat Indra Bangsawan. Maka anak kanda baginda yang 2 orang itu pun. Nah, dari kutipan ini ada beberapa pertanyaan yang akan kalian jawab. Nih, pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana karakteristik bahasa yang digunakan dalam kutipan tersebut? Karakteristik bahasanya bagaimana? Silakan. Bahasa yang digunakan dalam bahasa Melayu. Nah, bahasa Melayu kuno yang mana yang menunjukkan bahasa Melayu kuno? Boleh contohkan satu kata aja. Anakanda. Ada lagi selain anakanda? Ini Kak. Dititahkan. Siapa? Apa? Dititahkan. Oke, ada lagi selain dititahkan anakanda? Hanya itu saja? Halo? Hanya itu aja? Nggak ada lagi yang lain? Ada loh satu paling jelas di situ. Ayo. Silakan. Muslihat. Nah, muslihat. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Bagaimana penggunaan konjungsi pada kutipan teks di situ? Apakah ada penggunaan konjungsinya? Ada. Nah, kalau ada, silahkan. Yang mana yang merupakan konjungsi itu yang mana? Kata konjungsi. Kata yang maka. Kata maka. Nah, selain kata maka ada apa lagi? Silahkan. Halo, mana nih yang laki-laki nih? Jangan-jangan nggak tahu kata konjungsi itu apa? Konjungsi itu apa? Konjungsi itu apa? Nah, kata penghubung. Yang mana yang merupakan kata penghubung di situ? Selain maka. Halo anak-anak. Apa? Ada kata dan. Oke, ada lagi selain kata dan di situ? Ada 2 teks hikayat dan cerpen. Coba kalian lihat ya. Dari yang kutipan yang Ibu sampaikan di sini, kalian ada nggak ngelihat bedanya di situ? Ada ya? Oke, kalau ada disimpan dulu. Nah, sekarang ini pertanyaannya. Nih, pertanyaannya nih. Untuk pertanyaan pertama, adakah perbedaan pada kedua teks tersebut? Ada. Oke, itu jawabannya ada ya. Lanjut. Kalau misalnya ada, coba sebutkan alasannya yang bedanya apa? Ya, silakan. Gaya bahasanya beda. Oke. Baik, lanjut untuk pertanyaan yang kedua. Majas apa yang terdapat dalam kedua teks tersebut? Nah, di situ udah Ibu garis tuh. Ada kan nampak yang Ibu garis bawahi? Nah, itu majas apa? Ada yang silakan. Iya. Termasuk majas milik. Nah, itu dia. Di bahan ajar kalian di situ kan sudah ada, tinggal dibaca. Beda ya. Kalau yang majas yang menunjukkan julukan seseorang itu yang dikatakan Abang tadi, beda Bang ya. Kan kita tugas kelompok. Nah, sebelum Ibu mau menyampaikan tugas-tugas kelompoknya, nah Ibu minta kalian silakan bentuk kelompok yang kemarin Ibu sudah tentukan. Sebelum Ibu jelaskan,
Nah, dalam tugas kelompok ini, tadi kan Ibu sudah menyampaikan bagaimana cara kalian membandingkan bahasa dari hikayat dan cerpen, majasnya bagaimana, konjungsinya bagaimana. Ibu harap semuanya bisa ya, sudah bisa dipahami ya. Dalam LKPD tersebut terdapat 2 teks, ada hikayat dan ada cerpen. Nah, kedua hal itu nanti kalian akan baca. Setelah kalian baca, nanti kalian akan menentukan apa? Kalian akan menentukan atau mengidentifikasi 10 kata apa? Kata-kata arkais. Ada yang tahu kata-kata arkais itu apa? Silakan. Kata-kata yang jarang digunakan. Nah, kata-kata yang jarang digunakan seperti yang ketiga, tahap yang ketiga. Nah, setelah kalian membaca, nanti kalian akan mencari majas apa saja yang terdapat dalam kedua teks tersebut. Mencari majas, kalian mencari kata konjungsi di kedua teks di situ. Tadi kan sudah Ibu contohkan, bisa semua kan? Nah, baik anak-anak, semuanya sudah selesai ya? Sudah selesai semuanya? Sudah ya? Sudah ya? Oke, kalau sudah. Nah, sekarang kita lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, untuk presentasi pekerjaan kalian hari ini itu akan kita lakukan hari Rabu. Nah, nanti di hari Rabu itu kan kita ada mempelajari sedikit materi juga. Nah, setelah itu baru kita presentasi untuk semua kelompok. Semua kelompok wajib untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini bukan karena tidak punya kursi, tetapi ingin presentasi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perbandingan antara hikayat dan cerpen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menanggapi tentang kutipan hikayat dan kutipan cerpen, yaitu dengan penggunaan majas. Saya memakai majas metafora, yaitu kutipan hikayat, yaitu bermakna bernasihatlah di tengah perbuatan yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Terus kutipan cerpen saya memakai majas ironi. Kami menemukan ketenangan di wajahnya yang membuat kami senantiasa merasa dekat. Sekian, terima kasih. Presentasi kami hari ini, jika ada yang salah mohon dimaafkan, dan jika ada yang sayang mohon diungkapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri apresiasi. Nah, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Ya. Di sini kami dari kelompok 5 ini presentasi tentang pembandingan cerita hikayat dan cerpen. Kutipan nilai moral yang kami bisa dari kelompok 5 dan kelompok itu berbeda, Bu. Kalau dari bentuknya itu kutipan itu selain itu Darko memiliki pembawaan sifat yang ramah, tidak mengherankan bila orang-orang pun sudah mengatakan dengan benar. Oke, baik. Petir bukan sembarang petir, petir menyambar semaraku. Makasih yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami mulai presentasi, mereka membacanya. Materi kata arkais biasanya kata arkais diartikan sebagai bahasa yang sudah tidak digunakan banyak orang. Kata Air dangkal bertanda dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja di kelompok kami. Kata arkais, kata Arkais, arkias.
Kalian semua sudah kalian semua sudah kaget Ibu. Kalian semua sudah presentasi. Nah, Ibu sangat berterima kasih. Hasil presentasi kalian semuanya bagus. Cuma ada beberapa tadi yang mengomentari atau menanggapi itu pasti ada yang salah, silahkan diperbaiki. Contohnya tadi itu katanya dicabut apa? Banyak yang dicabut ya. Nanti ditambah lagi hasil pekerjaannya. Terus untuk ini, untuk perbedaan Ibu tadi perhatikan, untuk menemukan kata-kata arkais dalam hikayat itu ada yang 8, ada yang 7, ada yang 10. Terus banyak yang beda-beda dan masih banyak yang belum bisa menggunakan atau membedakan yang mana arkais, yang mana yang bukan. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, tolong nanti yang hasil tanggapannya tadi itu, yang ada yang salah atau ada yang mau dikurangi atau yang mau diperbaiki, silahkan diperbaiki dulu. Nanti dikumpulkan ya pulang sekolah ya. Nanti LKPD-nya dikumpulkan. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, Ibu minta satu orang silahkan simpulkan apa yang kalian pelajari, apa kesulitan kalian pada saat pembelajaran hari ini. Silahkan, ada yang bersedia? Dari pembelajaran hari ini saya dapat menyimpulkan, kelompok kami dapat membandingkan antara hikayat dan cerpen dan dapat menentukan nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat dan cerpen tersebut. Oke, ada kesulitan saat pembelajaran hari ini? Ada saat menentukan nilai edukasinya. Nah, menentukan edukasi. Oke, baik. Baik, terima kasih. Beri apresiasi dulu untuk temannya. Ibu harap teman yang memberikan kesimpulan tadi kalian sudah tahu ya apa yang dipelajari hari ini ya. Oke, kalau begitu, nah sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan pembelajaran yang akan datang. Nah, nanti minggu depan kita akan belajar bagaimana kita menuliskan cerpen berdasarkan cerita rakyat. Jadi nanti minggu depan kita buat proyek tulisan lagi. Untuk pembelajaran hari ini silakan ketua kelasnya pimpin doa dan kita siapkan. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Siap berdiri. Oman. Ya, silahkan duduk. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang dan sampai jumpa minggu depan.